Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endang Partiwi dari SMK Negeri 1 Udanawu Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan salah satu materi yang sudah saya peroleh dari Gubuk Jatim, yaitu dengan materi membuat kuis tebak tokoh dari Microsoft Excel. Baiklah Bapak Ibu, kita ikuti langkah-langkahnya untuk kita belajar bersama. Kita share screen dulu. Nah, kita lihat dari tahapan langsung dari layar depan laptop ini. Maka langkah yang pertama adalah membuka Excel terlebih dahulu. Setelah Excel kita buka, maka kita tempelkan gambar yang akan kita buat tebak tokohnya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita lihat dari back layout ini. Kemudian kita klik background, kita cari, karena saya simpan di file, maka saya cari di file saya gambar yang akan saya jadikan tebak tokoh. Saya lihat dulu, saya cari dulu di mana. Kita lihat dari back layout ini, kemudian kita klik background, kita cari, karena saya simpan di file, maka saya cari di file saya gambar yang akan saya jadikan tebak tokoh. Saya lihat dulu, saya cari dulu di mana gambarnya. Nah, di sini banyak sekali gambar, atau mungkin ada di downloadan sini. Saya cari dulu gambarnya supaya sesuai. Nah, saya pilih yang ini saja. Saya pilih yang ini saja untuk gambarnya. Saya insertkan. Ini sudah muncul gambar-gambar yang akan saya buat tebak tokoh. Karena di dalam tebak tokoh ini hanya memerlukan satu gambar saja, maka tampilan dari gambar-gambar yang lainnya ini akan saya hapus. Namun terlebih dahulu saya betulkan dulu ini kolom-kolomnya agar bagus, agar seimbang kotak-kotaknya. Nah, ini sudah seimbang kotak-kotaknya. Nah, setelah itu akan saya hapus kolom yang tidak saya pakai, karena ini nanti yang diperlukan untuk tebak tokoh hanya satu gambar saja. Baiklah, akan saya sembunyikan dulu gambar ini. Nah, dengan cara CTRL dan Shift, ada tanda panah ke atas. Kalau yang bagian bawah dengan tanda panah ke bawah dipencet bersama-sama, kemudian klik kanan, ini ada tulisan hide. Nah, ini diklik. Nah, akhirnya hilang. Nah, setelah itu yang sebelah kanan gambar ini juga akan kita hapus, karena sekali lagi yang kita perlukan hanya satu gambar saja. Namun demikian nanti saya masih membutuhkan satu kotak gambar ini, satu kotak ini untuk meletakkan simbol. Baiklah Bapak Ibu, yang sini juga akan saya hapus dengan cara seperti tadi, Ctrl Shift, kemudian tanda panah ke sana, baru kita hide lagi. Sekarang tampilannya adalah satu gambar saja yang kita perlukan. Karena ini nanti tidak termasuk dalam gambar yang kita perlukan, ini adalah tempat untuk
untuk tombol, maka ini akan saya kasih warna lain. Saya carikan warna dari home file di sini. Nah, supaya kelihatan jelas, saya pilih yang kuning saja. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita letakkan tombol. Kita cari di developer sini, Bapak Ibu, tombolnya. Nah, di sini ada insert. Setelah kita klik, maka akan ketemu insert ini. Maka akan kita pilih tombol yang kita perlukan. Nah, ini yang kita perlukan. Kita klik, kita bawa ke sini, dan kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu di rumah bisa sambil mengikuti langkah-langkah yang saya berikan di sini sambil kita belajar bersama-sama. Karena tebak tokoh ini bisa diganti dengan tebak yang lainnya sesuai dengan yang kita perlukan di dalam penyampaian mata pelajaran kita ke siswa. Nah, setelah tombol sudah kita pasang di sini, Bapak Ibu, maka akan kita format karena ini tombol masih belum bisa digunakan. Nah, ini setelah kita klik-klik begini ternyata masih belum bisa kita gunakan. Oleh karena itu, supaya bisa kita gunakan, maka kita format terlebih dahulu. Kita klik kanan, nah ini muncul format kontrol. Nah, format kontrol inilah yang kita klik. Nah, setelah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini yang paling atas sendiri kita kosongi saja. Kemudian kolom yang kedua juga kita kosongi. Lah, kolom bawahnya maximum value. Kita lihat ini kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 4 ada 24 ya Bapak Ibu ya. Ada 24. Katakanlah di minimum value ini tetap kosong. Kemudian di sini karena maksimal kotaknya ada 24, kita isikan maksimal value-nya 24. Berapa incremental change-nya, yaitu perubahan angka-angka supaya nanti ketika kita klik hanya muncul tampilan itu saja, baik kita pakai nilai 2. Semakin besar maka semakin banyak nanti tampilan gambar yang ada di sini. Jadi semakin sedikit, misalkan saya pilih angka 2, berarti nanti hanya kelipatan 2, hanya 2 kotak saja yang terlihat, begitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, akan saya taruh di mana ini selling-nya? Kita taruh saja di sini. Nah, di sini selnya ini agak saya taruh ke bawah dulu. Kita coba klik Oke. Nah, apakah sudah terlihat? Nah, ini terlihat Bapak Ibu, alhamdulillah lancar. Nah, kita tengahkan saja biar enak pemandangannya. Nah, ini tadi value-nya. Misalkan nanti ada 4, ada 6, jadi kelipatan 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya seperti itu. Kalau kita turunkan juga kurang 2, kurang 2, kurang 2 dan seterusnya. Namun demikian, ini masih belum merubah gambar yang akan kita jadikan tebak tokoh. Karena di sini masih belum ada angka. Nah, mari kita kasih angka dulu di sini Bapak Ibu. Kita kasih angka dulu, caranya kita blok. Kemudian kita tambahkan rumus random bedwin-nya. Nah, seperti ini. Tadi berapa? Tadi bottomnya, angka paling bawah adalah 1. Yang teratas berapa tadi? Yang teratas tadi adalah 24. Nah, coba kita lihat sambil bersama-sama, kontrol sama enternya kita enter. Apa yang terjadi? Di kotak ini sudah
muncul angka. Nah, namun demikian, gambar ini memiliki keunikan. Yang unik itu adalah yang mudah ditebak oleh siswa. Misalkan apa yang mudah ditebak dari gambar Pak Harto ini? Oh, senyumnya. Oh, berarti nilai terbesar kita letakkan di sini. Supaya apa? Supaya nanti munculnya belakangan ketika diklik yang paling akhir muncul begitu. Tidak mudah ketebak gambar ini. Jadi angka terbesar kita letakkan di situ. Kita ketik angka 24. Mana lagi? Ini, atasnya ini. Karena tatapan mata dari Pak Harto ini juga mudah dikenali. Sehingga di sini kita letakkan angka 23. Jadi angkanya tidak boleh sama ya Bapak Ibu. Jadi angkanya yang terbesar tadi 24, berarti bawahnya 24, 23 dan seterusnya kita letakkan pada tempat-tempat yang dianggap unik, yang dianggap mudah dikenali dari tokoh itu, sehingga nanti munculnya akan belakangan. Nah, oke. Namun ini masih berubah-ubah Bapak Ibu angka ini. Supaya angka ini tetap seperti ini, maka kita blok dulu. Kemudian kita copy. Nah, setelah copy kita pastekan value-nya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini sudah tetap. Nilai ini sudah tetap. Nah, namun demikian, gambar masih tetap tersimpan seperti ini. Supaya ini terkoneksi dengan tombol yang sudah kita buat tadi, maka ini gambar ini harus kita koneksikan dulu. Caranya adalah dengan diblok terlebih dahulu, kemudian koneksinya ini kita format. Nah, kita format dulu. Ini format kontrolnya. Nah, format kontrolnya ada di Oh, begitu Pak. Oh, berarti kurang besar. Maaf ya. Terima kasih masukannya. Saya tengahkan dulu. Halo. Lanjut di situ, nanti kita jalannya langsung ke materinya. Habis nunggu waktu nih. Oh, iya. Siap. Terima kasih Pak masukannya Pak ya. Langsung saja ini menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan yang itu tadi. Ya, mohon maaf, jadi ketika sudah membuka aplikasi Excel, kemudian kita tambahkan di Excel yang sudah kita buka dengan foto yang kita pilih sebagai tokoh, tebak tokoh. Nah, setelah kita insertkan, maka jadinya seperti ini. Nah, gambar-gambar yang kita butuhkan hanya satu saja dari gambar yang banyak ini. Sehingga samping kanan dan bawah ini perlu kita potong. Tadi sudah dipraktekkan cara motongnya, yaitu dengan CTRL ditambah klik shift secara berbarengan begitu. Cara menekannya, kemudian ditekan enter. Baru keluar hide, maka dipilih hide, gambar yang kita tidak inginkan akan tersembunyi. Nah, tadi sudah sampai pada aktivasi tombol. Nah, ini. Aktivasi sudah sampai pada penomoran, maaf. Tapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi di aktivasi tombol. Nah, ini cara aktivasi tombolnya, yaitu dengan cara klik developer, kemudian kita dengan cara klik, kemudian muncul format kontrol. Di format kontrol inilah kita isikan isian-isian angka, kolom yang
atas sendiri kita isi 0, kemudian bawahnya kita isi 0 juga, bisa juga kita isi 1. Ini merupakan nilai terkecil dari jumlah kotak yang ada. Kalau jumlah kotaknya yang ada 24, berarti nilai terkecilnya bisa 0, bisa ditulis dengan 1. Kemudian maksimum value-nya, angka terbesarnya, kalau jumlah kotaknya 24, maka di sini juga diisikan 24. Namun karena yang saya buat ini jumlah kotaknya ada 60, maka di sini saya isikan 60. Kemudian rentang, ini kalau saya besarkan seperti ini, nah, incremental change-nya yaitu rentang munculnya kotak ketika nanti saya klik, saya pilih angka 5. Maksudnya adalah setiap kelipatan 5 nanti akan muncul kotak-kotak ini. Sekali klik maka 5 kotak akan muncul, maksudnya seperti itu. Sedangkan di bawah ini adalah tempat penempatan incremental change-nya. Saya pilih di lajur ketiga. Oleh karena itulah di sini ada lajur ketiga, baru kita klik OK. Nah, apa tampilannya setelah kita klik OK? Seperti ini. Angka rentangnya 5 sudah muncul di sini. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ini nanti kalau kita klik ke atas berarti akan muncul angka 10 karena kelipatan 5 berikutnya adalah 10, setelah itu 15 dan seterusnya. Demikian pula kalau klik ke bawah maka akan terkurangi 5, 5 dan seterusnya seperti itu. Setelah terpasang tombol dan bisa berfungsi, maka nilai rentang sudah muncul di sini. Kita tulisi juga di sini tebak tokohnya. Kemudian kita buat nomor pada kotak-kotak yang sudah ada di sini. Karena tadi walaupun tombol sudah berfungsi, namun kotak-kotak di sini masih belum ada angka-angkanya. Kita blok dulu di sini, di gambar ini. Kemudian kita tulis rumusnya random between. Karena tadi angka yang terendah adalah 1, maka di antara random between yang pertama ini, nah ini random between, ini adalah 1, kemudian 60 ini adalah jumlah kotak yang tertinggi. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan paparan yang berikutnya. Nah, angka-angka setelah kita pakai rumus tadi sudah muncul di sini. Namun demikian gambar masih nampak sehingga kita perlu menyembunyikan gambar ini supaya tidak terlihat. Ada cara pintas selain menghilangkan kotak dan angka-angka yang ada di sini maupun menghilangkan gambar. Saya menggunakan cara yang pintas saja, yang cepat, yaitu dengan langsung memblok gambar ini dengan warna hitam. Jadi otomatis gambar sekaligus nomor-nomornya tidak akan terlihat, kecuali nanti kalau diklik. Namun demikian, apabila ingin menyembunyikan angka-angka yang ada di gambar ini, juga ada langkah-langkahnya tersendiri. Tapi saya menggunakan blok langsung hitam, kemudian nanti setelah diklik akan muncul 5 kotak. Ini, karena tadi saya pilih rentang 5, akan muncul 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebaliknya nanti kalau kita klik lagi, misalkan di sini agak ada angka 30, maka 30 kotak yang akan muncul. Dengan demikian, gambar yang kita buat ini sudah bisa kita manfaatkan sebagai kuis permainan untuk para siswa. Demikian Bapak Ibu materi pembuatan kuis tebak tokoh pada malam hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Ada kurangnya, apabila Bapak Ibu berkenan mohon ditambahi agar ilmu saya juga tambah.
Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Itu aplikasinya itu apa, Pak? Bisa ada Excel itu di situ. Langsung Excel, Pak. Jadi pertama langsung buka Excel. Ya, terus bisa ada gambar-gambar di Excel itu. Iya, kita masukkan. Jadi misalkan yang ini kita ganti yang awal ya, Pak ya. Ya, saya ganti yang awal, misalkan stop sharing. Kalau ini terlihat awal ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi Excel ini, Pak, kita klik dulu. Nah, sampai muncul begini. Terlihat, Pak? Iya. Nah, ini double, kita ambil satu saja. Setelah muncul semacam ini, Pak, kita di sini di pack layout dulu. Pack layout dulu, kemudian kita cari di background, Pak. Nah, muncul semacam ini karena saya punya gambarnya ada di file laptop saya, maka saya ambil dari sini. Nah, misalkan gambarnya tersimpan di sini. Saya cari gambar dulu. Wah, misalkan gambarnya Pak Harto. Nah, seperti ini, Pak ya. Nah, ini gambar yang kita pakai cuma satu saja, Pak. Makanya yang di bawah ini harus kita hapus. Kita hapus. Nah, setelah kita sembunyikan dengan klik hid ini. Nah, sudah hilang. Yang sebelah kanan ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Kita hit lagi. Nah, tinggal satu ya, Pak ya. Nah, seperti ini. Tinggal satu saja. Kemudian yang satu ini, Pak, ini nanti akan kita buat untuk memberi tombol supaya ini nanti bisa jalan. Nah, tadi di sini kita blok. Nah, di sini kita blok, kita cari warna, misalkan warna kuning. Nah, semacam ini. Baru nanti di sini kita kasih tombol. Di mana nyarinya di developer sini. Lagi kemudian di insert. Nah, di sini ada banyak pilihan tombol. Maka saya pilih tombol ini, kita bawa ke sini. Nah, kita tempatkan di sini tombolnya. Nah, akan muncul tombol seperti itu. Namun demikian tombol ini masih belum bisa berfungsi. Oleh karena itulah harus kita format dulu. Nah, kita format dulu tombolnya. Nah, di sini ketika diklik muncul format kontrol. Nah, kita klik format kontrolnya, akan muncul tampilan format kontrol semacam ini. Yang paling atas ini kita buat angka 0. Kemudian minimum value juga 0. Maksimumnya kita hitung kotak sini. Ini kotaknya ke bawah 12, ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti 10 kali 12, 120, Pak. Berarti yang maksimum value di sini kita ganti 120 sesuai dengan jumlah kotak gambar yang kita pasang di sini. Nah, dari 120 ini kita nanti kalau mau ngeklik pengennya muncul berapa kotak. Katakanlah saya pengen 5. Ya, saya tulis saja 5 di sini. 5 di sini nanti ketika kita klik angka 5 akan muncul di sini bagaimana? Maka kita cari tempat selnya angka 5 ini. Kita klik di sini. Kita pilih di mana, misalkan di sini. Ya udah, ini nanti akan muncul angka 5. Kemudian kita oke. Nah, kita coba. Nah, ini Pak sudah muncul angka 5 di sini. Supaya tampak lebih besar, kita tengahkan saja angka 5-nya. Ketika satu kali klik, nah, akan muncul ini. 2 kali klik akan muncul angka 10.
dan seterusnya. Kalau kita klik tanda panah yang bawah, maka akan muncul 0. Supaya ini ada angka-angkanya, karena ini belum terkoneksi, maka ini harus kita beri angka dulu. Jadi cara memberikan nomor-nomor atau angka pada kotak-kotak gambar yang akan menjadi tebak gambar dengan cara mengetikkan rumus di sini sama dengan random between antara angka yang terendah dengan angka yang tertinggi. Angka yang terendah dari kotak ini adalah 1 dan angka yang tertinggi karena jumlahnya 24 maka ada 24. Nah, jadi seperti itu tadi pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana cara mengeluarkan gambar, menempelkan gambar yang ada di kotak-kotak Excel ini, kemudian memberikan tombol sampai dengan penomoran. Nah, demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara memberikan nomor-nomor atau angka pada kotak-kotak gambar yang akan menjadi tebak gambar dengan cara mengetikkan rumus di sini sama dengan random between antara angka yang terendah dengan angka yang tertinggi. Angka yang terendah dari kotak ini adalah 1 dan angka yang tertinggi karena jumlahnya 24 maka ada 24. Nah, jadi seperti itu tadi pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana cara mengeluarkan gambar, menempelkan gambar yang ada di kotak-kotak Excel ini, kemudian memberikan tombol sampai dengan penomoran. Nah, demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.